berjalan sendiri. Teringat akan kebaikanmu, sediakan segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru. Dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu, sediakan segala yang ku perlu, kau berikan harapan yang baru. Dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih semuanya. Puji Tuhan bahwa sampai hari ini Tuhan terus melindungi, menuntun kita semua. Salam bagi saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah raya online bersama kami hari ini. Dan apabila saudara ingin bergabung dalam jemaat ini, silahkan menghubungi nomor di bawah ini. Tim kami akan membantu saudara. Ibadah raya hari ini akan dilayani oleh senior pastor kita, Bapak Pendeta Hosea Supriyadi. Serta bagi saudara yang ingin menyampaikan ucapan syukur dan membutuhkan pelayanan doa, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Tim doa akan segera menghubungi saudara. Mari sekarang kita tundukkan kepala kita
untuk berdoa dan segera masuk ke dalam firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau terus membimbing kami dan menuntun kami ya Tuhan. Hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin di bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan dan kemampuan dan keahlian ya Tuhan untuk menuntun bangsa kami ke depannya Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Berkati presiden kami, berkati wakil presiden, berkati para menteri, berkati para anggota kabinet ya Tuhan semuanya. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa ini Tuhan, yang termasuk Tuhan para polisi, militer, Tuhan para penegak hukum. Biarlah Tuhan berikan mereka kemampuan dan keahlian. Berikan mereka Tuhan, Tuhan, kerelaan untuk memimpin bangsa ini dengan tulus dan ikhlas ya Tuhan. Berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin terus bangsa kami. Tuhan lindungi terus bangsa kami. Tuhan terus memberikan bangsa kami Tuhan kekuatan, Tuhan, kemampuan keluar dari krisis ini ya Tuhan. Berkati bangsa kami. Biar Tuhan bangsa kami Tuhan, biar terus menyembah Engkau dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati pulau di mana kami ada ya Tuhan. Berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Kristus. Berkati mereka semuanya dalam Kristus yang terlibat dalam setiap pelayanan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi para tim medis Tuhan, bagi para kesehatan Tuhan. Tuhan berkati mereka, berikan Tuhan mereka kemampuan, berikan mereka Tuhan satu kesatuan untuk meminit Tuhan orang-orang sakit ini Tuhan. Biar mereka Tuhan cepat sembuh dan pulih seperti yang Tuhan inginkan ya Tuhan. Berkati mereka dalam nama Tuhan Kristus. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami Tuhan yang seiman di bangsa ini Tuhan. Biar terus tangan kasih-Mu yang menopang mereka. Engkau membuat mereka berhasil dalam nama Tuhan Kristus dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan yang memimpin mereka hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memimpin mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk firman yang mau disampaikan ya Tuhan. Berkati Tuhan firman yang disampaikan, tidak ada satupun yang gugur Tuhan firman ini Tuhan. Biar Tuhan firman ini mengubahkan kami Tuhan yang mendengar. Tuhan berkati firman ini Tuhan. Berkati pendeta kami Tuhan yang mau menyampaikan firman ini Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar dan beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita bicara tentang nama. Ya. Bagi Tuhan, nama itu sesuatu yang sangat penting diberikan kepada kita. Ya. Mungkin buat beberapa orang itu tidak terlalu penting, tapi percayalah bahwa bagi Tuhan, ya, di dalam pemandangan Tuhan, nama itu sangat penting. Ya, orang tua kita memberi nama kepada kita. Nama itu seringkali menjadi sebuah representasi visi orang tua, atau orang tua kita sedang mencatatkan sebuah destiny buat kita. Ya, destiny ke depan, apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Nah saudara, ketika nama itu disebut, dipanggil, maka sesungguhnya destiny orang itu sedang dideklarasikan. Destiny orang itu sedang diucapkan. Amin saudara. Ya, puji Tuhan hari ini kita kembali bertemu ya dalam suasana yang masih terus dalam pemeliharaan Tuhan, dan selamat bersekutu, selamat kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari tetap dengan saya sampai semua pesan firman Tuhan ini bisa diselesaikan. Saudaraku, hari ini kita akan berbicara tentang arti nama. Ya, karena arti nama itu
sangat luar biasa, itu menjadi destiny. Ya. Judul firman Tuhan hari ini arti nama dan visi. Seringkali orang tua itu memberi nama kita itu menjadi sebuah visi. Saya memberi nama anak-anak saya, nama itu menjadi visi, kerinduan hati saya, doa saya kepada Tuhan. Tuhan, anak ini ke depan supaya menjadi seperti nama yang disandangnya. Saudara, satu kali ya, kita masih di dalam rentetan rangkaian firman Tuhan sejak minggu yang lalu. Hari ini kita bicara tentang Elimelech, satu keluarga ya, ribuan tahun yang lalu. Ya, ketika orang Israel baru masuk ke tanah Kanaan, ya, masuk ke negeri perjanjian dan mereka ada di sana, mereka haleluya mulai tinggal menjadi satu bangsa. Ya. Sekali lagi ketika mereka masuk, ketika peristiwa ini dicatat sekitar 70 sampai 80 tahun setelah mereka ada di sana, satu keluarga memberi nama kepada anaknya yang lahir dengan nama Elimelech. Tentu orang tua ini sedang berdoa, tentu orang tua ini sedang memberikan atau menanamkan satu destiny buat anak yang baru lahir. Ya. Satu destiny yang luar biasa, karena Elimelech itu artinya Tuhanku adalah raja. Ya. Tuhanku adalah raja. Sehingga ketika nama Elimelech dipanggil, ya, orang sedang menanamkan sebuah destiny, nak, Tuhanmu itu adalah rajamu. Ya. Kamu sedang diperintah, dipimpin oleh raja, yaitu Tuhan. Tuhan adalah raja di dalam hidupmu. Saudara, menurut saudara kira-kira bagaimana kalau seseorang itu dipimpin, hidupnya dipimpin oleh raja, yaitu Tuhan sendiri? Menurut saudara kira-kira bagaimana kehidupan orang itu? Tentu merupakan kehidupan yang luar biasa. Tentu merupakan kehidupan yang sangat ajaib. Itu sebabnya orang tua memberi nama kepada anaknya Elimelech. Ya. Dan kerinduan orang tua, ya, visi orang tua, anakku akan dipimpin oleh Tuhan. Anakku di bawah kedaulatan Tuhan sepenuhnya, maka hidupnya akan baik-baik saja. Hidupnya akan menjadi ajaib. Hidupnya akan menjadi hebat karena pemimpinnya Tuhan sendiri. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Elimelech akhirnya besar dan menikah dan mempunyai seorang istri yang namanya Naomi. Ya. Rut pasal 1 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu Elimelech. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ya. Elimelech, Tuhanku adalah raja. Ya. Minggu yang lalu kita bercerita tentang bagaimana keluarga ini dengan begitu mudahnya, ya, ketika di Israel terjadi kelaparan, begitu gampangnya mereka keluar dari Israel. Ya.
Padahal kita tahu bahwa untuk mereka bisa masuk tanah perjanjian itu merupakan sebuah perjalanan, dan untuk masuk ke sana itu merupakan kehendak Tuhan. Bukan kehendak siapapun, tapi kehendak Tuhan, rancangan Tuhan. Ya. Padahal negeri itu adalah negeri yang dijanjikan sebagai negeri yang limpah dengan susu dan madunya. Tapi hari itu terjadi kelaparan. Ya, mari saudara, pelajaran minggu lalu saudara sudah bisa periksa kembali, pelajari, dan hari ini kita belajar tentang nama, arti dari nama, yaitu ya dalam hal ini kita belajar tentang Elimelech yang artinya Tuhan adalah Raja. Ya. Hal yang patut untuk kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa setelah mereka keluar dari Bethlehem Yehuda, ya, mereka menuju ke Moab. Ya. Lalu ayat 3 kemudian, ya, saya lanjutkan pembacaan ayat 3. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Naomi menjadi seorang janda. Mahlon dan Kilion menjadi seorang anak yatim karena bapaknya sudah meninggal. Sekali lagi, tidak ada catatan tentang Elimelech, saudara. Buat saya ini agak aneh, ya. Ayat 1 menceritakan tentang kelaparan, ayat 2 mereka memutuskan keluar dari Israel, ayat 3 setelah mereka tiba di tujuan di Moab, mendadak dikatakan matilah Elimelech. Betapa singkat, ya, betapa singkat jalan kehidupan Elimelech. Padahal nama ini luar biasa. Nama ini mengatakan Tuhanku adalah Raja. Ya. Mari saudara perhatikan dalam hal ini. Perhatikan. Namanya luar biasa, Tuhanku adalah Raja. Ya. Tetapi saudara, dalam kondisi Israel kelaparan, dia begitu saja keluar, ya, dengan begitu mudahnya, sekalipun untuk masuk ke tanah perjanjian butuh sebuah perjuangan yang sangat luar biasa, ya. Tapi Elimelech tidak demikian. Yang perlu kita semua perhatikan Bapak Ibu, ya, saya mau ajak kita semua perhatikan, ya. Orang tua Elimelech memberi nama kepada anaknya Elimelech supaya apa? Supaya anak ini benar-benar menjadikan Tuhan adalah raja di dalam hidupnya. Tuhan menjadi penguasa yang berdaulat atas hidupnya. Ya. Tapi memang tidak diceritakan sama sekali latar belakang bagaimana Elimelech itu hubungannya dengan Tuhan. Sama sekali tidak diceritakan. Ya, tidak ada catatan, tidak ada referensi bagaimana Elimelech selama ini hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana dia kemudian memutuskan untuk ayo kita keluar dari Bethlehem dan Bethlehem Yehuda ini, dan kita pergi kemana? Kita ke Moab saja. Ya, tidak diceritakan, tidak ada referensi bagaimana sebuah keputusan ini bisa dihasilkan oleh orang yang namanya Tuhanku adalah Raja. Ya, mari Bapak Ibu perhatikan, ya, saya katakan orang tua Elimelech memberi nama Elimelech merupakan sebuah doa, merupakan sebuah kerinduan, merupakan sebuah, ya, permohonan, ya, atau destiny buat anaknya ke depan. Nak, kamu harusnya menjadikan Tuhan sebagai rajamu. Itu sebabnya dinamakan Elimelech. Sekali lagi, tidak ada referensi bagaimana hubungan Elimelech dengan Tuhan.
Ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi kesulitan hidup, ketika menghadapi perjalanan kehidupan, tidak ada referensi tentang bagaimana Elimelek dengan Tuhan. Hanya diceritakan bahwa di Bethlehem Yehuda, di tanah Israel itu sedang terjadi kelaparan dan mereka memilih keluar ke tanah Moab. Jadi sekali lagi saudara, ya, kenapa Elimelek ini diangkat menjadi sebuah, ya, di dalam kitab Rut, saudara, menjadi sebuah latar belakang di kitab Rut, ya. Mari pelajari bersama. Ya, di dunia ini yang sedang diancam oleh berbagai situasi yang tidak baik ke depan, ya. Dunia ini sedang diancam oleh keadaan itu, mari kita pelajari baik-baik. Ada orang tua kita yang sudah memberi kepada kita nama. Namamu itu adalah menjadi destinimu. Ya. Namamu itu jadi destinimu. Elimelek harusnya ketika dia menghadapi persoalan, maka dia perhadapkan kepada Tuhan yang adalah rajanya. Ya, Tuhan yang adalah penguasa yang berdaulat atas hidupnya. Dan memang demikian yang diajarkan oleh para nenek moyang leluhur mereka. Ya. Supaya hubungan orang dengan Tuhan terus terbangun, hubungan dengan orang terus menjadi kuat, maka itu diajarkan di dalam nama, ditanamkan di dalam nama dari anak-anaknya. Sekali lagi, salah satunya adalah Elimelek. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya sedang mempelajari ini lebih jauh juga, ya, bahwa bagaimana sesungguhnya Elimelek ini. Ya, saya bacakan ayat keempat. Keduanya mengambil perempuan Moab. Keduanya itu adalah anak-anak Elimelek, yaitu Mahlon dan Kilion. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya, lalu matilah keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Naomi kehilangan Elimelek, dalam beberapa waktu kemudian kehilangan Mahlon, sekaligus kehilangan Kilion. Ya. Mari kita pelajari bagaimana keluarga ini punya hubungan, ya, dengan Tuhan. Hidup mati kita, gimana keadaan hidup kita, itu sangat dipengaruhi, ya, sangat dipengaruhi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang kita lewati, apa yang kita jalani itu sangat, ya, dipengaruhi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, saudara, dikatakan kedua anak Elimelek, ya, si Mahlon dan Kilion yang menikah dengan perempuan Moab ini, keduanya akhirnya juga mati. Mahlon mati, Kilion mati. Saudara, bagaimana Elimelek memberi nama kepada anak-anaknya, sebetulnya itu menunjukkan bagaimana hubungan Elimelek dengan Tuhan. Ya. Kalau saudara atau, ya, kalau kita ini sebagai orang tua, ya, saudara pasti akan berusaha memberi nama kepada anak saudara, nama yang baik, nama yang punya pesan yang baik. Ya, benar ya. Kita selalu memberi nama yang baik buat anak kita, karena itu menjadi masa depannya. Ya. Saya punya dulu teman namanya Bejo atau namanya Untung, ya. Itu kan bagus. Hidupnya penuh dengan keberuntungan. Bejo atau Selamat, ya saudara. Selamat, saudara. Ya kan? Jaya, loh, ya kan? Itu bagus, saudara. Saudara tahu, Elimelek memberi nama anaknya. Elimelek memberi nama anak pertama, anaknya itu Mahlon. Ya, saudara tahu apa artinya Mahlon?
arti Mahlon itu sakit. Ya. Bagaimana seorang Elimelech yang namanya ya Tuhanku adalah raja memberi nama anaknya sakit atau Mahlon. Ya. Dan anak selanjutnya lahir diberi nama Kilion. Saudara tahu arti Kilion? Kilion itu artinya merana. Saudara, waduh, saya tidak mengerti sama sekali bagaimana orang tua seperti Elimelech memberi nama anaknya seperti itu. Dasarnya apa, saudara? Ya, dasarnya apa? Ya, mungkin dulu, saudara, dulu sekali, ya, zaman dulu. Ya, saya seingat saya orang tua kita itu memberi nama anaknya menurut ya apa yang sedang terjadi di sekitarnya gitu ya. Itu seperti itu. Ya, mungkin juga itu bisa jadi seperti itu ya. Ya, apa yang sedang terjadi di Israel pada waktu itu. Ya. Itu menginspirasi Elimelech memberi nama anaknya. Ya, anaknya diberi nama Mahlon, ya, sakit, saudara. Kemudian anak selanjutnya lahir, namanya Kilion atau merana. Waduh, saudara. Ya, jadi saudara, ketika Elimelech mati, ya, seorang yang dikatakan Tuhanku adalah raja, tapi nampaknya tidak pernah menjadikan Tuhan benar-benar jadi rajanya. Karena semua keputusan hidupnya diputuskan sendiri. Dia pergi ke Moab diputuskan sendiri, dia mau buat ini, dia buat itu, diputuskan sendiri persis dengan keadaan yang ditulis di kitab Hakim-Hakim 21 ayat yang ke-25 kemarin. Tiap orang melakukan apa yang menurutnya baik. Ya. Jadi dia lihat ya apa saja yang dia anggap baik dilakukan, saudara. Ya. Dia kasih nama anaknya sekenanya ya. Anaknya dikasih nama Kilion, anaknya dikasih namanya Mahlon, saudara. Dikasih nama sakit, dikasih nama merana, saudara. Dan akhirnya anak itu mati muda semua. Bagaimana dikasih nama sakit-sakitan terus ya mati ya, saudara ya. Nah, yang satunya merana ya. Orang Jawa bilang itu ngenes gitu, saudara ya. Saudara tahu ngenes ya? Ya itulah, mengenaskan gitu ya, saudara ya. Nah, itulah saudara. Karena itu bagi kita orang tua atau saudara yang calon orang tua, jangan sembarangan kasih nama kepada anakmu nanti. Kalau engkau diizinkan Tuhan menikah, lalu engkau punya anak, ya cari nama, ya berdoalah ya, berdoalah Tuhan ini anak ini harus dikasih nama apa, karena biar rencana Tuhan yang jadi atasnya. Jangan dikasih nama sakit dan jangan dikasih nama merana. Ya, jangan ya saudara. Nah, itulah yang terjadi kepada Mahlon, itu yang terjadi kepada Kilion. Keduanya mati. Ya, keduanya mati. Tetap masih dengan saya, saudara. Kita akan lihat lebih jauh. Ya. Saya tadi mengatakan nama adalah destiny. Nah, sekarang kita akan melihat contoh nama yang lain. Ya, contoh nama yang lain. Kita akan buka Kejadian pasal 17 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Kejadian pasal yang ke-17 ayat keempat sampai 6. Ya, ayat ini bicara tentang Abraham, tokoh kita, bapak orang percaya, bapak segala bangsa, bapak banyak bangsa. Ya, mari saya bacakan ayat 4. Dari pihakku ini Tuhan sedang membuat perjanjian dengan Abraham. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau Abraham. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya, ayat 5 perhatikan. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Nampaknya saudara, nampaknya Abram tidak bisa menjadi bapa dari bangsa-bangsa. Abram tidak bisa menjadi melahirkan raja-raja. Itu sebabnya Abram harus kemudian setelah bergaul karib dengan Tuhan, Abram yang bergaul karib dari masa mudanya dengan Tuhan bergaul karib. Tuhan katakan, namamu bukan lagi Abram, tapi Abraham. Ada unsur H ditaruh di dalam nama Abraham. Unsur namanya Tuhan, Yahweh. Ya. Itu ditaruh di dalam namanya Abram. Jadi Abraham. Setelah dia jadi Abraham, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Abram tidak bisa. Ya. Tuhan katakan engkau harus menjadi Abraham. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi, apakah itu sebuah kebetulan? Saya terlalu percaya tidak. Ya, saya terlalu percaya harus ada yang ilahi, ada unsur yang ilahi masuk dalam kehidupan Abraham. Akhirnya Abraham menjadi bapa sejumlah besar bangsa dan beranak cucu sangat banyak. Ketika dia menjadi Abraham, dia tidak pernah punya anak, saudara. Ketika dia menjadi Abraham, dia tidak punya anak, saudara. Setahun setelah menjadi Abraham atau beberapa tahun setelah menjadi Abraham, dia punya anak, saudara. Ya. Setelah dia menjadi Abraham, dia punya anak, dia melahirkan Ishak. Ya. Demikian juga dengan Sarai. Ya. Kejadian 17 ayat 15 sampai 16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, jangan engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Ya, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Saudara, tidak bisa jadi Sarai, harus jadi Sarah. Ya, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris ada huruf H di sana. Ya, ada huruf H. Itu sebabnya ya saudara, lagi-lagi ada unsur nama Tuhan dimasukkan di dalam namanya Sarah. Ya. Selama dia menjadi Sarah, dia dikenal menjadi seorang yang mandul. Ya. Ketika dia menjadi Sarai, dia mandul. Ketika dia menjadi Sarai, dia seorang istri yang membawa budaknya dan dibawa kepada suaminya, yaitu Hagar. Ketika dia menjadi Sarai, dia sakit hati karena budaknya ngelunjak sama dia. Ya. Ketika dia menjadi Sarai, saudara, dia melakukan banyak hal yang sudah terjadi. Kita bisa lihat itu. Tapi begitu dia dikatakan, kamu jangan Abraham, kamu jangan sebut istrimu Sarai, sebut dia Sarah, karena dia akan melahirkan bangsa-bangsa yang besar. Tetap bersama saya, kita akan lanjutkan sampai semuanya selesai. Nah, saudara, sekali lagi Abram harus jadi Abraham, Sarai harus jadi Sarah, ya. Lalu saudara, Yakub harus jadi Israel, ya. Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, ya. Malam itu Yakub berjuang bergumul karena dia harus berdoa bergumul begitu rupa karena dia sedang ketakutan menghadapi Esau kakaknya. Ya, dia sedang ketakutan dan malam itu Tuhan datang, malam itu Tuhan suruhkan
suruh hanya datang ya untuk mendatangi Yakub yang sedang berdoa ya. Dan malam itu bergumullah Yakub ya, berkatilah aku ya. Lalu orang itu berkata, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, selama dia jadi Yakub, ya menipu, saudara. Ya, selama dari Yakub dia menipu dan dia juga ditipu. Ya, karena dia menipu dia juga tertipu. Ya. Tapi setelah dia menjadi Israel, saudara, dia jadi pemenang. Hari itu dia kemudian dia ketemu dengan Esau abangnya, dan terjadi rekonsiliasi dan terjadi hal yang sangat baik, saudara. Yakub pun harus berubah jadi Israel. Ya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita pelajari, bahwa nama itu sekali lagi merupakan destiny. Ya. Abram menjadi Abraham karena destininya menjadi bapa sekalian bangsa-bangsa. Sarai harus jadi Sarah karena dia menjadi ibu dari bangsa-bangsa dan ibu dari raja-raja yang melahirkan raja-raja. Yakub harus jadi Israel. Menurut saya banyak sekali contoh di dalam Alkitab. Ya, banyak sekali. Itu sebabnya nama itu bagi Tuhan sesuatu yang sangat penting. Ya, sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan petunjukkan ada satu peristiwa yang ya masih dalam rangka kita bicara tentang kelaparan di Israel. Pada waktu zamannya Ishak. Ya, pada waktu zamannya Ishak juga pernah ada kelaparan, juga pernah terjadi kelaparan. Ya. Terjadi kelaparan. Tapi ketika persoalan yang sama ini terjadi, nampaknya responnya yang berbeda. Ya, responnya yang berbeda. Mari kita lihat. Kejadian pasal 26 ayat 1 mulai. Ya, Kejadian 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, di negeri mana? Di Kanaan. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Ya. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini. Ya, ayat 3 mengatakan tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau, memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara, ya, ini adalah peristiwa di kitab Kejadian. Kalau yang tadi adalah peristiwa di kitab Rut. Ya, Kejadian tentu saja adalah peristiwa yang terjadi ribuan tahun sebelumnya, saudara, ya, atau ratusan tahun, ribuan tahun sebelumnya. Ya, mungkin dalam interval waktu 1000 tahun setelah, saya tidak tahu, saya belum pelajari, tapi kemungkinan dalam interval waktu itu, saudara, ya, Ishak ada di negeri itu. Ishak di tanah Kanaan, dan di tanah Kanaan terjadi kelaparan. Ya, terjadi kelaparan. Lalu waktu itu Ishak, ya, dengan Ribka istrinya keluar dari tempat itu, dia pergi waktu itu dia ke Gerar. Ya, Gerar itu adalah salah satu kotanya orang Filistin, ya, kepada Abimelek, ya, raja kota itu. Ya. Dan malam,
Satu kali dia ada di sana, Tuhan berbicara kepada Ishak dalam mimpi, jangan pergi ke Mesir. Saudara, pada waktu Elimelek pergi ke Moab, kenapa Tuhan tidak datang dalam hidupnya? Kenapa Tuhan tidak ingatkan Elimelek? Tapi begitu Ishak, ya, bapak leluhurnya sebelumnya, didatangi, saudara. Sekali lagi Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ya, ada orang yang biasa untuk berbicara dengan Tuhan. Ada orang yang terbiasa hidupnya selalu disamakan, kerinduan-kerinduannya disamakan dengan keinginan hati Tuhan. Ditanyakan kepada Tuhan, Tuhan kalau aku begini boleh enggak? Kalau aku begini boleh enggak? Ya. Kalau Ishak kemudian didatangi oleh Tuhan, ini karena pribadi yang punya hubungan yang sangat baik. Itu sebabnya kita mengenal Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah yang disembah oleh mereka. Artinya mereka adalah orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Ya. Orang-orang yang punya hubungan yang begitu dekat. Itu sebabnya Tuhan datang ketika Ishak pergi ke Gerar. Ya. Tuhan datang dalam mimpi dan Tuhan katakan, Ishak jangan pergi ke Mesir. Ya, nampaknya Ishak memang sudah punya rencana ke Mesir. Ya. Nah saudara, kalau pemikiran ke Mesir dan sebagainya menurut saya itu adalah pikiran logis. Ya, solusi logis. Kalau di daerah sini ada persoalan ekonomi, maka dia harus pergi ke tempat yang ekonominya lebih kuat. Maka Mesir lah yang menjadi pilihan pada waktu itu, yang sudah begitu kuat, sudah begitu ya makmur ya saudara. Maka Ishak rasanya mau berangkat ke Mesir, tapi Tuhan datang, jangan pergi ke Mesir, tinggallah di tempat yang akan kuberitahukan. Rupanya sekalipun ayatnya itu berurutan 1, 2, 3, 4 saudara, tapi sesungguhnya peristiwanya tidak sedekat itu. Ya. Tadi Tuhan katakan, tinggallah di negeri yang akan kukatakan. Nah, rupanya setelah Ishak mendapatkan pernyataan mimpi itu, Ishak melakukan demikian. Ya. Ishak masih menunggu Tuhan. Ishak menunggu Tuhan. Ishak menunggu Tuhan. Dan ayat 3 tadi katakan, kemudian firman Tuhan datang, tinggallah di negeri ini, di Gerar. Ya, tinggallah di sana sebagai orang asing, sebagai pendatang kepada Raja Abimelek, saudara. Ya, maka Ishak melakukannya, saudara. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya, kita akan loncat kepada ayat yang ke-12. Ya, kita tidak membaca ayat yang ada satu sepenggal peristiwa di situ, tapi kita loncat ayat yang ke-12 dari Kejadian 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya, ia menjadi sangat kaya, ia mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara, ini saudara, jika kita melakukan sesuatu menurut yang Tuhan mau, jika kita melakukan sesuatu menurut firman Tuhan, kehendak Tuhan, bedanya dengan yang tidak melakukannya, yang melakukannya tidak menurut Tuhan. Yang menurut Tuhan itu ada jaminan. Yang tidak menurut Tuhan, Tuhan biarkan, terserah kamu. Tapi kalau itu nurut Tuhan, Tuhan beri jaminan. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, belajar dari beberapa hal hari ini. Mari kita ya nangkep pesannya. Ya, namamu itu ada destiny yang luar biasa. Di dalam namamu ada destiny yang luar biasa. Di dalam namanya Elimelek ada destiny luar biasa. Tapi dia tidak menghidupi
menghidupinya. Ya. Dia dengan gimana cara menghidupi destiny? Ya kamu harus berhubungan baik dengan Tuhan yang telah memberi nama itu. Kamu harus punya hubungan yang kuat, kamu harus punya hubungan yang sehat dengan Dia. Ya. Sebaliknya Abram yang punya hubungan yang kuat, Tuhan katakan namamu tidak lagi Abram tapi Abraham. Istrimu Sarai tidak lagi Sarai tapi Sarah. Ya. Pada Yakub pun juga dikatakan engkau bukan lagi Yakub tapi engkau adalah Israel. Ya. Ishak, ya saudara, yang juga mengalami kelaparan. Hari itu dia mendengar suara Tuhan. Ishak, kamu tinggal di sini. Ishak, kamu tinggal di negeri yang akan aku katakan. Ishak nurut. Dan Tuhan katakan, tinggallah di sini. Ya, di Gerar. Ya. Lalu Ishak menabur di tahun itu juga dia berhasil, ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga dia mendapatkan hasil 100 kali lipat, saudara. Coba saudara berhitung secara ekonomi, hasil 100 kali lipat itu kayak gimana kira-kira? Kalau modalnya 1 juta, hasilnya jadi berapa? Kalikan 100. Kan 100 kali lipat. Ya. Nah saudara, itulah jaminan Tuhan buat orang yang berjalan menurut kehendak-Nya. Ya, itulah jaminan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, kalau kita menuruti firman Tuhan, ada jaminan. Percayalah, ada jaminan. Kalau orang melakukan kehendaknya sendiri, ya tanggunglah masing-masing ya resikonya sendiri. Tapi kalau kita mengikuti Tuhan, Tuhan jamin. Orang Israel ya mengikuti Tuhan di sepanjang perjalanan di padang gurun, Tuhan jamin makan tiap hari, mereka makan yang baik, ya mana pengen daging dikirim, ya burung puyuh mau minum ada air, ya batu karang yang mengikuti mereka, ya di mana batu karang itu mengalir aliran-aliran air. Ya saudara, kalau kita mengikuti Tuhan, ada jaminan yang ajaib. Tapi kalau kita tidak mengikuti Tuhan, ya seperti Elimelech tadi ya. Seperti Elimelech. Namanya boleh hebat, namanya boleh luar biasa. Tapi kalau tidak dihidupi pesannya, maka semuanya itu akan sia-sia. Karena itu sekali lagi sebelum saya akan mengakhiri pesan firman Tuhan pada kesempatan ini, mari cek baik-baik ya. Kau sudah terima suatu nama dari orang tuamu, itu adalah pesan dari orang tua, itu adalah visi orang tua, itu adalah orang tuamu sedang mencoba memberikan sebuah destiny yang baik buat hidupmu di masa depanmu. Tidak ada orang tua, menurut saya orang tua yang normal, yang sehat, ya, lalu kemudian menubuatkan anaknya supaya sakit, ya. Orang tua yang sehat tidak akan menubuatkan anaknya untuk menjadi merana. Ya, pasti orang tua yang sehat berusaha untuk memberikan menanamkan suatu destiny yang besar, yang ajaib buat anak-anaknya. Ya. Jangan bangga dengan namamu, tapi hidupilah pesannya. Hidupilah pesannya. Ya. Karena itu adalah doa orang tuamu. Amin saudara. Saya terlalu percaya bahwa kita semua kepingin memiliki kehidupan. Ya, pada kesempatan ini kita sudah belajar tentang arti nama, tapi kita juga sudah belajar tentang respon yang benar dalam situasi yang sama-sama menghadapi kelaparan. Ya, yaitu tadi Ishak. Ishak yang memberikan respon yang benar. Saya berharap, saya berdoa bahwa kita hari-hari ini juga punya respon yang benar terhadap kebenaran. Saya berdoa supaya engkau menghidupi pesan yang ada di dalam nama saudara masing-masing. Ya, karena itu adalah destiny saudara. Amin, saudara.
Mari kita rapikan Alkitab kita dan kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, kami berterima kasih buat pesan yang sudah kami terima saat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kebenaran yang boleh kami pelajari bersama dan kami boleh dengar bersama-sama. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Tuhan, Engkau akan berbicara lebih jauh dan Engkau akan terus memecah-mecahkan kebenaran itu makin kuat lagi dalam kehidupan kami. Ampuni hamba-Mu kalau hamba belum mampu menyampaikan lebih daripada itu. Biar Engkau Tuhan yang akan terus, haleluya, menghidupkan firman-Mu seperti firman-Mu katakan bahwa tidak ada kebenaran yang sudah keluar dari mulut bibir Tuhan akan kembali dengan sia-sia. Sebaliknya semua akan bekerja dan akan berhasil atas apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita tiba di penghujung ibadah kita pagi ini. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk tunduk kepala dan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat kasih karunia-Mu, atas semua firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan pada pagi hari ini melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya semuanya itu Tuhan, Engkau siapkan bagi kehidupan kami untuk menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kembali kami menghadap Engkau Tuhan, dan biarkan kami Tuhan menerima yang terbaik dari Engkau. Mari Bapak Ibu, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Biar damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.